Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seorang saksi di sini Bapak Ispan dan Ibu Semua. Alhamdulillah kita saat ini berkumpul di ruangan Kepala Tawang Kecamatan Manis juga dalam rangka kita semua menyaksikan pernyataan masuk Islam atas nama Bapak Tekad Pimpiran, karena beliau menurut permohonannya yaitu tahun 1952 tanggal 15 bulan 5 Bapak Taken Pimpiran dibaptis di Tekad dibaptis dengan dinyatakan bahwa namanya Sesama Samuel Tekad di Palembang tahun 1952. Yang pendetanya bernama Jamino BA. Pada saat ini saya tanya dulu Pak Tekad ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri Pak. Tidak ada paksaan. Baik, sebelum Bapak sadar masuk Islam, nanti ikuti saya, nanti baru kasih ulang. Ikuti saya Pak ya. Raditu billah Rabba wa bil Islam Midina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Aku ridho bahwa Allah Tuhanku, dan aku ridho bahwa Islam agamaku, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasulku. Siap Bapak bersadar? Siap. Oke. Ikuti istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Siap saksi ya? Oke, nah. Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, kami sampaikan Bapak sekarang sudah kembali bermukallaf, kembali ke Islam kembali. Maka saya akan menyampaikan sedikit sebagai pegangan pertama tentang syahadat yang kita bacakan tadi. Jadi Bapak Tekad dan Bidang kembali bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kembali bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bersaksi sini Pak nanti ditanamkan dalam hati bahwasanya Allah itu wujud, bersifat wujud itu ada. Tapi adanya itu bukan berbentuk, bukan berupa, tapi dia wallahu bikulli muhit, Allah itu meliputi kita semua. Maka kenalilah Allah itu dengan sifat-sifatnya. Saya mulai dengan sifat ma'ani baik. Dalam diri kita ada sifat Allah yang disifatkan dalam diri kita. Yang pertama qudrat, kuasa. Nah, kalau Allah qadiran, maha kuasa. Nah, kita bisa Bapak berangkat ke sini berjalan dengan orang itu kuasanya
Kuasanya pada hakikatnya bukan kuasa kita, tapi Allah memberikan qadirnya yang bertajalli pada diri Bapak, sehingga Bapak berkuasa untuk melangkahkan kaki menuju balai, menuju Ka'bah. Maka sadari kuasa itu datangnya dari Allah. Yang kedua, iradah, kehendak. Itu tajalli dari muridunnya Allah. Yang berkehendak itu bukan saya selaku petugas KUA, bukan dua orang saksi, bukan anak-anak, tapi memang kehendak dari Allah. Nah, itu ada dalam diri kita. Jadi bukan kita yang berkehendak, tapi kesadaran bahwasanya yang berkehendak adalah Allah. Ilmu itu pengetahuan. Pada hakikatnya itu adalah alimannya Allah yang bertajalli pada diri kita. Tajalli itu maksudnya yang menyifati diri kita. Karena Bapak tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sebenarnya itu ilmunya dari Allah. Alhamdulillah. Bapak sekarang usianya berapa, Pak? 70. Diberikan kesadaran berapa banyak orang meskipun itu mengatakan bahwa Allah itu ilmunya sudah tidak ada. Nah, sekarang kita masih bertajalli, alhamdulillah Bapak bisa mengucapkan syahadat dengan sempurna. Yang kedua, hayyun, hidupnya hayyannya Allah itu bertajalli pada diri kita. Maka pada hakikatnya kita ini kata apa-apa, ya, termasuk sami'un, mendengar ini Bapak mendengar saya bukan Bapak, pada hakikatnya Allah yang mendengarkan, yang bertajalli pada kita. Basirun, Allah mendengar, melihat, termasuk kalam saya berbicara. 7 ini ada dalam diri kita, nanti Bapak renungkan. Siapa yang ngomong, siapa yang dengar, siapa yang melihat. Nah, itu dikunci dengan kalimat hayyun, hidupnya. Kalau tidak ada hidup dalam diri kita, maka basirun, mata yang melihat ini bukan kita yang melihat. Lihat orang mati, nyawanya sudah tidak ada, bisa tidak melihat, bisa tidak mendengar, bisa tidak berbicara, bisa tidak berkehendak, bisa tidak berkuasa. Tidak ada. Kuncinya ada di hayyun. Hayyunnya Allah bertajalli pada diri kita. Nanti habis sholat, Bapak sudah sholat, Pak, ya? Nah, mulai sholat, ketika takbiratul ihram, dalam hatinya minta dengan Allah, ya Allah, aku ingin mendekat diri padamu, tunjukkan siapa diri. Karena Allah bersifat wujud, ada. Maka adanya itu harus kita cari dalam ibadah sholat. Kita cari yang mana Allah yang sebenarnya. Nah, yang 7 sifat tadi dicari dalam diri kita. Sampai nanti tumbuh kesadaran, ternyata tidak ada apa-apa kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali Allah yang Maha. Ada itu yang 7 sifat ini silakan gali dalam diri Bapak. Silakan dalam zikir, ya Allah, minta kepadamu, ya Allah, kembali kepadamu bersyahadat, bersaksi, maka tunjukkan kesaksianku ini bukti bahwa Engkau ada. Insya Allah, Allah sadarkan dalam diri kita sehingga kita mencapai kesadaran ketuhanan yang tidak bisa lagi digoyahkan. Nah, kadang kita ini kadang menyembah Allah itu cuma sebutan, ya Pak, ya. Mana Allah, tulisannya yang kita bayangkan. Padahal Allah itu bersifat wujud, ada. Nah, karena kita tidak mengenalnya, maka kita tidak paham. Maka kenalilah diri kita, maka kenali Allah. Cara mengenali diri kita dari 7 sifat tadi. Kuasa siapa, kehendak siapa, ilmu siapa, hidupnya siapa, mendengarnya siapa, basir melihatnya siapa, kalam mengucapkan siapa. Lihat orang mati itu, bisa tidak dia berbicara, bisa tidak dia berkehendak. Nah, disitulah nanti kesimpulan. Kita ini jasad di sini ini adalah pada hakikatnya tiada. Yang ada hanyalah Allah. Kita ini hanya bayang-bayang. La maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi siapa kita? Tiada pada hakikatnya. Buktinya tahun 52 saya lahir 82 saya tiada. Lahir 82 nanti mungkin 20 tahun lagi saya tiada. Tidak ada. Berarti yang kekal Bapak, yang kekal Allah. Dia tidak rusak, tidak. Beda yang berbentuk berupa ini pasti. Setiap yang berbentuk ini pasti rusak. Ada yang tidak berbentuk, tidak berupa, itu Allah namanya. Makanya Allah bersifat tidak, dia yang benar. Wal awal wal akhir, dia yang awal dan yang akhir.
Allah mukhalifatul lil hawadisi, dia berbeda dengan makhluk lainnya. Apa maksudnya? Kalau berbentuk berupa bukan Allah. Nanti ketika zikir, ketika ibadah, ternyata datang cahaya bukan Allah, dia berbentuk berupa. Allah tidak berbentuk berupa, tapi dia gaib, wujud ada. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Allah maksud diri sendiri itu Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Kita yang membutuhkan Allah. Nanti saya sampaikan kepada Pak tekad gembira, mintalah dengan hati yang dalam. Ya Allah, tunjukkan kesadaran tentang dirimu. Ya Allah, aku ingin mengenal diri. Ya Allah, aku ingin dekat diri. Maka dalam hadis mengatakan Allah itu lebih dekat dari orang nabi kita. Maksudnya pahami 7 sifat tadi. Kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar. Baru nanti bisa kenal qadirun, bisa kenal muridun Allah, bisa kenal alimannya Allah, bisa kenal hayyannya Allah, bisa kenal sami'annya Allah, bisa kenal basirannya Allah, bisa kenal mutakallimannya Allah. Insya Allah kalau kesadaran ini tumbuh di usia Bapak 70, saya doakan, saya juga berdoa, kita semua berdoa, mengenal Allah yang sebenar-benar Allah, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya Allah Esa. Esa itu maksudnya bukan satu. Kalau satu ini bilangan, ini satu, masih berwujud. Esa itu apa? Dimanapun dia berada, wujudnya yang itulah. Sikok. Kita ke Mekah, wujud Allah seperti itu. Wujudnya maksudnya kesadaran Tuhan yang meliputi semua. Kalau masih satu, berdua, tiga, empat, ini berbentuk berupa. Tapi ada Allah yang meliputi ini, yang tidak berbentuk berupa. Lebih dekat dari kita. Maka kalau ini tafsir ini yang saya sampaikan, Bapak berpikir, introspeksi, ya Allah nanti tumbuh kesadaran. Allah itu bukan sebutan, Allah itu bukan bentuk berupa. Allah itu adalah maujud yang berbentuk, dia yang berdiri sendiri, dia yang mukhalifatul hawadisi, dia yang terdahulu, dan dia yang ada yang sebenar-benar. Mungkin itu saja sebagai sampaian. Saya masih muda juga Pak. Kebetulan saya juga berjalan thariqah, berdasarkan thariqah Samaniyah, baik Ahmad dan Kemudian diajarkan seperti itu. Sehingga kita mengenalnya Allah, bukan mengenal sebutan, bukan mengenal dalam arti mendengar orang, tapi memang kita yang dapat kultu. Saya mengatakan ini Allah. Insya Allah kesadaran ini kalau tumbuh dalam diri kita, yakinlah kita inna lillahi, kita ini milik Allah. Zakat itu, angkat tangan ini bukan aku, yang ngomong ini bukan milik Allah. Nah, akan kembali kepada wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kalau kita kenal dengan Allah, kita memang benar-benar balik dengan Allah, bukan ke tempat yang lain, tapi benar-benar kembali kepada Allah. Mungkin itulah Pak tekad pimpinan aku akan menceramai. Sebenarnya aku menceramai diriku sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mengucapkan selamat. Bapak sekarang dosa yang lama sudah dihapuskan, kembali suci, dan sekarang belajarlah mendekatkan diri dengan Allah. Kalau bisa saya ajarkan tarik nafas Allah, keluarkan nafas tapi sholat. Begitu saja Pak. Dan itu selamat untuk semuanya. Untuk kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.